Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di kelas di Genomik di siang hari ini. Sore hari ini, aduh saya tuh saking semangatnya ya, berasa di siang aja gitu ya. Padahal di tempat saya lagi hujan, tapi nggak apa-apa, tidak akan mengurangi semangat saya untuk bertemu dan berbagi bersama teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu ke teman-teman yang sudah hadir di kelas di Genomik sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di public event dari KaiZen. Catherine adalah salah satu konsultan company yang ada di Jakarta dan kami fokus pada pengembangan human growth development lah ya istilahnya di beberapa sektor gitu ya, digital, pendidikan, ekonomi digital dan lain sebagainya. Nah, khususnya pada sore hari ini di kelas di Genomic kita akan fokus membahas untuk perkembangan ekonomi digital yang tentunya sudah sangat awam dan sering dibahas nih teman-teman di Indonesia juga dan juga di luar negeri. Nah, maka dari itu di sore hari ini kita bersama-sama mau belajar dan sharing bareng bersama narasumber kita yang kece dan tentunya sudah hadir hari ini. Nah, tema hari ini nggak kalah serunya dengan tema-tema kelas public event sebelumnya yang perlu teman-teman tahu. Diginomic atau Digital Economic by Kaizen Room rutin diadakan di setiap bulannya ya. Biasanya itu di hari Sabtu nih teman-teman jam 10 pagi. Tapi khusus hari ini kita maju nih di hari Jumat di akhir bulan Juni ini gitu ya teman-teman. Dan untuk public event berikutnya dari Kaizen Room akan secara rutin diadakan juga di setiap bulannya untuk bulan-bulan berikutnya ya di bulan Juli dan seterusnya. Nah, informasi lebih lengkapnya lagi ada di Instagram dan juga ada di grup WhatsApp dari Kaizen Community. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, udah hadir bersama kita nih teman-teman ada sekitar 30.000 orang. Wah, banyak banget ya. Nanti teman-teman yang lain juga akan segera menyusul. Oke, teman-teman, punten banget nih ya untuk suaranya tolong di mute dulu. Nanti ketika kita ada sesi di mana teman-teman bisa ngobrol bersama dengan narasumber juga kita nih sama-sama di ruang digital ini akan saya persilakan ya. Teman semuanya, izin saya akan membacakan beberapa peraturan gitu ya supaya kelasnya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofonnya dan boleh banget untuk menampilkan wajah ganteng dan cantiknya, jadi di on kamera aja apa gitu ya teman-teman. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar, nanti akan kita rekap dan kita bahas bersama di sesi tanya jawab. Nah untuk peraturan selanjutnya, teman-teman juga boleh bahkan nih share informasi dan juga mungkin mengambil gambar ataupun suasana dari kelas kita hari ini untuk dibagikan di sosial medianya dan jangan lupa untuk tag Kaizen Room. Oke, nah itu tadi beberapa peraturan yang saya sampaikan. Nah, teman-teman semuanya, berkaitan dengan kelas di Genomic pada sore hari ini temanya tentang strategi bikin konten FYP di TikTok. Wah, ini tuh seru banget ya, karena saya sendiri adalah sebagai penikmat TikTok, video-video TikTok gitu ya. Nah, saya tuh juga penasaran banget nih, kenapa ya kok ada video yang kayaknya dia katanya baru update kayak beberapa jam yang lalu, tapi udah FYP. Tapi ada juga ternyata salah satu video ini sudah di-upload sekitar 1 sampai 2 bulan lalu, tapi baru FYP. Nah, itu gimana sih? Apakah algoritma ya istilahnya algoritmanya TikTok dan juga Instagram itu apakah sama dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dibahas nih sama narasumber kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk kepoin informasi lainnya di Instagramnya KNCM Home. Nah, teman-teman, eh, biar kita nggak lama-lama lagi gitu ya, langsung saya undang nih narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Tapi sebelumnya, teman-teman boleh banget nih yang udah hadir hari ini, boleh untuk sapa-sapa ya di kolom chat di Zoom ini, boleh tulis namanya siapa, terus asal daerahnya mana. Aku mau cek ombak dulu nih teman-teman yang udah hadir dari seluruh Indonesia. Kebetulan saya lagi di Depok nih ya, lagi hujan gerimis syahdu gitu loh teman-teman ya. Ini teman-teman ada di mana? Oh, ada Kak Kiani nih di Denpasar Bali. Halo Kak Kiani, ini salah satu peserta favorit, peserta setia nih dari Genomic. Karena aku sering banget lihat Kak Kiani ini selalu hadir di kelas-kelas di Genomic. Oke, dan juga ada Kak Maulana Rangga ini juga salah satu peserta yang sering banget nih ikut kelasnya Kaizen Room. Keren banget ya Kak Maulana ini dari Tangerang, Banten ya. Dan seorang konten kreator. Wah, ini pas banget ya nih. Oke, langsung aja nih, biasanya nggak sendiri, saya undang narasumber kita hari ini. Nah, ada Mbak Ayu Minarti. Halo, selamat sore Mbak Ayu, apa kabarnya? Selamat sore, suara saya terdengar, Kak Rizky. Ayu, Aman, aman, aman. aman ya. Terima kasih Kak Rizky Ayu dan juga dari Kaizen Room yang udah undang saya sore hari ini untuk bisa ketemu sama teman-teman dari ini nih ya, dari Kaizen Room kelas apa sih nih? Di Genomic ya.
Betul, Mbak Ayu. Wah, nih Mbak Ayu seger banget nih sore hari ini. Semoga Mbak Ayu kabarnya selalu baik nih pasti kabarnya. Amin ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik. Ini saya ke distract sama ini nih, tadi Kak Rosyid, ternyata dari Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya juga dari Tangerang, Kak Rizky. Oh iya, Tangerang mana nih Mbak? Eh, Tangerang cuma tuh saya luas Mbak ya. kotanya, Oh saya di kota. kota, Kak Rosyid di kabupaten. Ada Aduh, kajian juga ternyata dari Maluku ya. oke, jauh Wah, banget nih Kak Maluku banget nih, Ambon ya. Betul luar bener-bener. biasa. Ini juga dari Kak Veronica nih Kak, dari Tangerang juga, tepatnya di Pasar Kemis. Pasar Kemis jauh ya, jauh ya. Saya tuh Kalau di udah Ciledug. ngomongin, Mungkin oh Kak Rosyid sama Kak Veronica tahu di daerah Ciledug. Nah, saya di Ciledug, Ciledug, ya, oke. Kayaknya Ciledug Ciledug Raya. itu salah satu daerah paling jauh ya dari Jakarta. Jauh, tapi terkenal loh ya. Nah, ya, oke, oke. Saya Terkenal. Ada punya galian di mana-mana gitu. oke, macet ya. Oke, oke. Macet. Baik, Oke. Ayu, boleh dong di-spill sedikit nih hari ini kita mau bahas apa sih kan judulnya ini luas banget ya strategi bikin konten FVP. Emang FVP yang kayak gimana sih Kak atau mau bahasnya lebih kemana nih? Boleh di-spill sedikit? Boleh. Nah, aku sebenarnya pengen lebih ngajak, yakin banget teman-teman di sini mungkin yang aktif di TikTok ya. Ini kita langsung bahasnya TikTok ya. Yang aktif menggunakan aplikasi atau platform TikTok itu pasti udah sering banget ngeliat yang namanya FYP, FYP, FYP. Tapi kita harus tahu nih, FYP itu tuh yang seperti apa sih? Skalanya tuh seperti apa sih? Kadang kan, ini FYP nggak ya? Soalnya banyak yang nge-like gitu kan ya. Ini FYP nggak ya akunnya aku gitu kan? Banyak yang nge-view tapi nggak ada yang nge-like, itu termasuk FYP nggak sih? Nah, aku mau bahas di situnya. Jadi kita harus lihat nih, kategori dikatakan FYP itu seperti apa, skalanya seperti apa, berapa viewers sih yang dikatakan bisa FYP. Nah, terus juga aku pengen ngajak teman-teman di sini nih sambil kita sharing nanti, teman-teman coba yang menggunakan TikTok sambil dilihat akunnya. Ya, nanti karena nanti itu Kakak Rizky, aku mau ngajak teman-teman mungkin agak ngebedah beberapa akun teman-teman yang join di sini. Gitu. Hmm. Ya, mungkin dua akun cukup kali ya, karena waktu juga. Jadi nanti kita bakal bedah bareng-bareng. Akun-akun teman-teman yang udah join di sini, kira-kira kurangnya di mana? Kenapa sih nggak bisa FYP? Padahal udah sering nih bikin yang namanya konten. Kalau kata orang kan, bikin konten harus konsisten. Ternyata konsisten aja nggak cukup. Nah, itu nanti kita bakal bahas. Wah, oke. Cukup Bayu kayaknya udah spillnya tuh Iya, terlalu nanti banyak ya. banyak banget ya. Aku jadi ini deh, jadi penasaran banget karena bener kata Mbak Ayu tadi ya, mention di mana apakah kategori FYP itu kayak gimana sih? Karena bener Mbak, aku tuh pernah nemu ya video yang dia tuh like-nya ribuan, nggak sampai jutaan sih ribuan, tapi pas aku lihat view-nya tuh dikit. Tapi ada Dikit. juga yang view-nya udah sampai M, tapi yang like cuma dikit. Nah itu tuh penting ya buat kita tahu apa sih sebenarnya definisi FYP di TikTok sekarang ini. Oke, Bayu, tanpa berlama-lama lagi, silakan Boleh. untuk langsung langsung share materinya. Saya pamit untuk memantau Mbak Ayu dari belakang saja. Oke, Silakan Mbak Ayu. terima kasih Kak Rizky Ayu. Oke, langsung aja kita share screen dulu ya. Aku izin share screen. Boleh sambil cek teman-teman, apakah sudah terlihat atau belum ya? Kak Rizky Ayu cuma mungkin boleh bantu. Apakah sudah terlihat Kak Rizky Ayu? Masih loading nih Kak. Masih loading ya. Kita Bentar, terus. aku coba stop share dulu. Kita share screen lagi. Oke, udah terlihat ya? Sudah Kak aman. Oke, kenalannya mungkin gak usah banyak-banyak. Saya Ayu Minarti, ya tadi udah dikenalin sama Kak Rizky Ayu. Aktivitas sehari-hari, digital creator juga. Aktif juga untuk affiliate enthusiast. Mungkin teman-teman di sini ada yang afiliator, boleh juga. Atau teman-teman di sini ada yang tertarik tentang dunia host live streaming juga boleh banget nih. Nanti tanya-tanya sama aku ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang kegiatan saya ya. Tapi khusus hari ini kita mau bahas tadi judulnya udah besar banget, konten FYP di TikTok strateginya seperti apa. Nah, ini tadi perkenalannya udah ya, di skip aja teman-teman. Oke, aku langsung langsung aja ke sini. Teman-teman di sini aku coba mau sambil tanya. Sering nggak lihat hashtag ini, merayu algoritma TikTok? Coba komen. Ada yang familiar nggak? Yang main TikTok mungkin Kak Rizky Ayu, pernah lihat nggak Kak Rizky? Komen ini, saya sering Kak. Tuh, Aku Kak Rizky Ayu. lumayan enggak sih Kak, karena aku penikmat ya. Jadi mungkin hashtag yang muncul di aku bukan yang ini. Beda ya. Nah, itu Beda-beda. makanya itu yang namanya FYP ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi belakangan ini lagi rame banget tentang yang namanya hashtag merayu algoritma. Tuh, belum. Jadi kenapa berkumandang si merayu algoritma TikTok ini saat ini? Karena memang saat ini untuk kita dapat FYP itu susah banget Kak Rizky Ayu, Kanisa Jati ya, susah banget.
ya susah banget dapetin yang namanya FYP. Kenapa tuh susah? Karena TikTok sekarang algoritmanya sudah berubah. Jadi kita kalau pengen FYP, teman-teman harus tahu dulu nih, algoritma itu apa gitu ya. Jadi algoritma TikTok itu adalah sistem yang kompleks yang didesain untuk menyajikan konten kepada user berdasarkan ketertarikannya. Makanya tadi aku tanya ke Kak Uni ya, Kakak Rizky Ayu, familiar nggak sama hashtag merayu algoritma? Ternyata enggak. Nah, kenapa tuh nggak tertarik, apa bukan tertarik, nggak ketemu, nggak familiar? Karena ketertarikannya Kak Rizky Ayu menggunakan TikToknya beda. Kak Rizky Ayu mungkin sering nyarinya tentang fashion. Kanisa Jati mungkin sering cari taunya tentang skincare, makanya nggak muncul tuh tentang merayu algoritma. Biasanya yang muncul hashtag-hashtag seperti itu orang-orang yang memang concern banget untuk membangun konten di TikToknya. Contohnya pengen FYP atau pengen konten-konten yang dibuat ini lebih banyak viewersnya. Nah, itu caranya adalah bagaimana kita bisa merayu si algoritma TikTok itu. Cara merayunya bagaimana nih teman-teman? Nah, sebelum kita ya tahu cara merayunya bagaimana, aku mau kasih tahu teman-teman dulu alasan-alasan kenapa orang-orang menggunakan sosial media. Ya, ini data yang aku ambil update terbaru 2024 dari We Are Social. Kenapa aku tampilin ini? Karena ini yang bakal bisa menjadi dasar buat teman-teman bikin sebuah konten. Bagaimana nanti kontennya teman-teman itu juga bisa disukai orang-orang yang akhirnya bisa FYP. Ini bisa jadi salah satu niche konten yang teman-teman bisa buat. Teman-teman mungkin bisa sambil lihat ya di sini ya. Teman-teman bisa sambil lihat bagaimana atau apa alasan orang-orang menggunakan media sosial. Mungkin salah satunya TikTok. Ada yang cari info-info aja, ada yang cari rekomendasi, ada juga yang mungkin mencari solusi atas masalah-masalahnya. Karena kan banyak banget sekarang konten-konten yang ada di sosial media, salah satunya TikTok. Nah, ini ya, alasan-alasan ini sebenarnya bisa jadi pegangan teman-teman untuk membuat konten yang nanti akhirnya bisa FYP juga. Caranya seperti apa? Aku lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, nih, jadi bagaimana algoritma TikTok itu? Ternyata algoritma TikTok itu ya di aplikasi itu menampilkan konten yang dipersonalisasikan khusus untuk setiap audiens. Yang tadi sudah sempat saya infokan. Setiap konten, setiap akun, eh, konten-konten yang akan keluar itu bakal berbeda ketertarikannya. Jadi di saya beda, di Kak Rizky Ayu beda, di Kak Nisa Jati mungkin beda ya, di Kak Maulana Rosyid juga mungkin akan berbeda. Karena ketertarikannya terhadap konten yang dicari berbeda. Konten yang dicari tadi bisa yang kayak yang aku spill tadi sebelumnya tuh, yang alasan kenapa orang-orang menggunakan sosial media. Seperti itu. Jadi bakal berbeda teman-teman. Nah, kalau teman-teman nyarinya kayak tadi saya tanya, Kak, tahu nggak merayu algoritma? Nggak tahu, Kak, belum familiar. Karena itu, teman-teman selama ini tidak tertarik terhadap itu. Nah, karena ketidaktertarikan itulah yang mempengaruhi kontennya kita atau kontennya orang lain FYP atau enggak. Karena di saya nggak muncul, di Kak Rizky Ayu nggak muncul, di Kak Rashid juga nggak akan muncul, gitu. Nah, ini sekarang saya bakal langsung aja ke poinnya, bagaimana sih kita bisa merayu algoritma, caranya seperti apa. Nah, ini faktor-faktornya. Teman-teman harus lihat dulu ya. Ini poin pentingnya. Faktor-faktor kenapa ya, faktor seperti apa yang akhirnya bisa mempengaruhi konten yang teman-teman buat ini menjadi FYP. Yang pertama, preferensi audiensnya. Preferensi audiens itu seperti apa? Tadi, konten yang disukai. Ada nggak yang nge-like? Ada nggak yang komen? Ada nggak yang bagiin kontennya teman-teman? Ada nggak yang simpen kontennya teman-teman? Nah, ini preferensi audiens. Preferensi audiens ditentukan dari mana? Dari konten yang kita buat. Ada value-nya atau tidak si kontennya. Info aja, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu, ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu, atau belum, aku informasin aja. Kalau ternyata, gini deh, aku tanya dulu deh. Maaf ya, kamu nih, aku tanya dulu nih. Teman-teman, di sini ada yang nyadar nggak? Kalau kontennya viewersnya itu ada yang mentoknya cuma sampai 200 viewers ada. Ada nggak? Coba, Kak Roshid kan nih konten creator. Oh, Kak Jenny, ada Kak Jenny. Kakak ngerasa nggak kenapa konten yang kakak buat itu cuma 200 aja mentoknya?
Oke, rata-rata semuanya Kak Rizky pada mentok di 200. Ternyata TikTok algoritmanya sekarang seperti itu. TikTok untuk konten yang teman-teman buat, TikTok akan hanya menyebarkan ke 200 akun pertama. Hanya ke 200 akun pertama, konten yang teman-teman buat disebarkan oleh TikTok. Sisanya bagaimana? Sisanya ini teman-teman yang tadi, si preferensi. Ada nggak yang nge-like, ada nggak yang nge-share, ada nggak yang nyimpen. Kalau nggak ada interaksi itu, kontennya teman-teman bakal stuck di 200 aja. Jadi gimana caranya kakak biar bisa rame nggak lebih dari 200, bisa lebih dari 200, bisa lebih dari 1000, 10.000. Ya ini, value kontennya, nilai kontennya, kualitas kontennya yang harus dibuat gitu, yang harus kita pertahanin. Nanti kita bakal di akhir kita bakal cari tahu gimana ya meningkatkan konten-konten kita biar agak lebih menarik, biar preferensinya dapat gitu ya. Terus durasi konten yang ditonton secara penuh. Nah, ini juga berpengaruh FYP atau enggak. Durasinya seperti apa? Kan biasanya kalau kita buka TikTok, kita masuk ada konten yang muncul di depan, kalau kita tertarik, Kak Rizky Ayu bakal nonton atau bakal langsung scroll? Kalau yang sesuai Kak Ayu cari, Kak Rizky Ayu. Aku tonton sih pasti. Tonton, ya berarti kan itu mempengaruhi dari yang namanya durasinya. Tapi Mm-mm. kalau misalkan orang nonton nggak tertarik, ya dia langsung scroll atau nontonnya cuma setengah, nah durasi kontennya akan menurun. Nah itu juga akan mengurangi nilai dari konten yang teman-teman buat itu bisa FYP. Faktor lainnya apa? Nah, ini faktor lainnya ini tuh sebenarnya yang udah dikasih banget sama TikTok mempermudah kita agar konten kita bisa FYP. Pertama tadi durasi, musik-musik yang lagi viral saat ini, caption-captionnya, hashtag-hashtag yang digunain ini juga berpengaruh banget terhadap apa? Terhadap yang namanya konten kita yang FYP. Nah, ini Kak Ayu, Kak Rizky Ayu sama teman-teman lainnya, aku mau kasih lihat contoh. Ini konten yang saya buat, ya aku buat konten. Bisa dilihat yang sebelah kiri itu rata-rata menontonnya hanya 22%. Yang sebelahnya itu 75%. Coba teman-teman di sini sambil buka konten di TikTok yang teman-teman buka, masuk ke insight-nya, dianalisis videonya, dilihat. Kalau misalkan dia datar, landai, ya itu berarti memang kontennya teman-teman kurang diminati, jadi nggak FYP. Nah, yang sebelah kiri nih, yang sebelah kanan 75% itu aku yang nonton sampai 5.000. Itu udah termasuk kategori FYP karena hampir 75%. Teman-teman coba perhatiin aja deh ya. Teman-teman perhatiin aja konten-konten yang teman-teman buat di retensi penontonnya itu hampir 75% atau enggak. Kalau misalkan di bawah 75% itu bisa dikatakan tidak masuk kategori FYP. Karena kategori FYP itu dibagi tiga teman-teman. Ada skala kecil, ada skala sedang, ada skala besar. Skala kecil itu cuma 1.000 viewers. 1.000 viewers. Skala sedang dia masuk sampai ke 10.000 viewers. Di skala besarnya dia ada di 100 viewers. Jadi teman-teman coba bisa lihat. Kalau misalkan ya nggak sampai 1.000 itu berarti belum FYP. Atau kalau di bawah retensi penontonnya di bawah 70% itu berarti juga kontennya teman-teman belum FYP. Coba sambil dilihat ya. Kak, aku kok random ya, cuman 200-an, ada yang ribuan. Nah, itu teman-teman, tergantung konten yang teman-teman buat. Nanti Kakak Jenny kita bahas ya. Kita lanjut dulu lagi. Ini contoh insight-nya. Jadi gimana nih tips merayu algoritma TikTok-nya yang udah saya sampaikan? Tips merayu algoritma TikTok kalau teman-teman pengen FYP, tadi selain meningkatkan preferensinya, itu juga harus bisa meningkatkan kualitas konten yang teman-teman buat. Karena kalau kualitas konten yang teman-teman buat itu sudah bagus, itu berarti preferensinya naik. Bagaimana cara meningkatkannya? Pertama, teman-teman harus tingkatin dulu yang namanya niche-nya. Teman-teman di sini coba lihat konten-konten yang dibuatnya udah satu ini atau belum, niche atau belum, atau masih gado-gado. Ada yang masih gado-gado nggak konten-kontennya? Coba dilihat sambil dilihat ya. Terus yang kedua, kalau udah niche-nya udah ditentuin, itu bakal gampang banget. Karena yang tadi, kalau misalkan saya lagi cari skincare, kontennya tentang skincare. Ternyata Kak Jenny bikin kontennya tentang skincare. Kalau Kak Jenny tentang skincare, ketika saya cari skincare, kontennya Kak Jenny
itu bisa aja masuk ke FYP-nya saya, ke kolom halaman TikTok-nya saya. Tapi belum tentu masuk di kontennya Kak Uni yang suka cari eh, fashion gitu ya. Makanya teman-teman harus tentuin nih, jangan gado-gado. Kalau gado-gado, algoritma TikToknya bingung, say. Kalau kata orang gitu. Algoritma TikToknya bingung. Ini biar kata si algoritma TikTok udah menggunakan alat canggih, tapi kalau misalkan teman-teman menyuguhin konten, bikin kontennya gado-gado, mereka bingung. Mau rekomendasiin ke siapa ya konten si kakak ini, si Kak Jenny? Kak Jenny, dia ada beauty, ada tentang beauty, tapi tiba-tiba ada skincare yang biasanya kita bisa kasih ke kolomnya Kak Ayu, ini sekarang kita harus kasih ke kolomnya Kak Rizky Ayu gitu. Itu nanti dia bakal ngacak. Jadi makanya nanti si Kak Jenny nggak bakal punya viewers tetapnya. Karena tersebar di mana-mana, niche-nya nggak akan ketemu. Sedangkan kalau kita udah punya satu niche, itu algoritma TikTok akan mudah banget nyebarin ke seluruh akun yang memang niche-nya sama. Jadi nanti punya viewers yang sama, punya viewers yang aktif. Jadinya teman-teman juga nanti konten-konten yang tiap hari teman-teman buat itu orang-orang udah tahu, oh aku kalau lagi cari beauty-beauty, aku ke Kak Jenny aja deh, tanpa perlu yang namanya TikTok menyebarkan. Jadi ingat ya, kuncinya tadi ada di 200 dulu. Cara menyebarkan 200 ini ada di konten yang teman-teman buat. Pertama, pastikan tentukan niche-nya. Jangan bikinnya gado-gado karena algoritma TikToknya bakal bingung. Kedua, konsisten. Jangan gak konsisten ya. Jangan gak konsisten. Hari ini upload, besok nggak upload. Atau hari ini biasanya uploadnya malam, besok uploadnya siang. Nah, itu juga akan mempengaruhi teman-teman untuk konten yang teman-teman buat itu bisa FYP. Karena mungkin teman-teman juga udah tahu, udah banyak banget ya dari panduan-panduan komunitas TikTok bagaimana memanfaatkan jam-jam prime time untuk mengupload konten-konten yang teman-teman buat. Mungkin teman-teman di sini ada pernah dengar 11, 15, 19. Nah, itu juga ada. Ada lagi 136. 136 itu apa? Upload 3 konten dalam satu upload 3 konten dalam satu hari selama 6 bulan. Kalau 11, 15, 19 itu biasanya jam-jam konten yang teman-teman bisa, jam-jam prime time yang bisa teman-teman gunakan untuk mengupload konten teman-teman. Jadi untuk upload konten di TikTok itu minimal banget 3, satu hari 3 konten. Kalau satu hari doang, algoritma teman-teman turun lagi. Ya, jadi udah nentuin niche-nya, lanjutin lagi, bikin kontennya, upload kontennya minimal 3 hari 3. Minimal satu hari 3 ya. Oke, udah nentuin niche-nya, udah konsisten, pastikan ada interaksi. Gimana nih Kak biar ada interaksi? Nah, itu harus ningkatin value kontennya. Abis ini kita bahas bagaimana meningkatkan interaksi. Yang ketiga tadi ya, yang keempat ada manfaatkan fitur yang tersedia. Tadi udah kita spill di sebelumnya. Jadi saya lanjut aja. Kak, udah lakuin semua nih, misalkan. Udah nentuin nih, sudah nggak gado-gado lagi. Udah konsisten, Kak, upload kontennya. Kenapa nih masih ngestak aja di 200 viewers? Kenapa nggak FYP? Kenapa nggak ada interaksi? Preferensinya nggak pernah meningkat. Apa yang harus ditingkatin, teman-teman? Coba, teman-teman tadi sambil perhatiin lagi, ya. Sambil perhatiin lagi konten-konten yang teman-teman buat. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman untuk suaranya. Kira-kira teman-teman bakal lebih tertarik lihat konten yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Boleh coba teman-teman. Kak Rizky Ayu juga boleh. Yang kanan. Kak Kena, kenapa Kak Kena pilih yang kanan? Nah, Kak Widya kanan. Kak Syafira kiri. Kiri, wah seimbang. Coba Kak Rizky Ayu, karena Kak Rizky Ayu bisa langsung ngomong. Kak Rizky Ayu kira-kira bakal pilih yang mana? Alasannya kenapa, Oke. Kak? Sebenarnya kalau ini kan kalau aku ya depends on my opinion, ini tuh lebih ke selera di awal karena kalau aku seleranya suka yang heels. Jadi aku cewek petit ya. Jadi kayaknya aku lebih akan milih yang kanan karena preferensi ini di luar dari caption ataupun editing videonya gitu ya, Mbak. Kalau aku lebih ke kanan karena aku penasaran, oh kayaknya heels nih lucu, aku mau pakai ini. Tapi kalau yang kiri mungkin
dari captionnya merayu ya, kayak review time nih sandal gemes dan bla bla bla, tapi dari modelnya aku nggak suka, jadi aku nggak akan kepo gitu. Mungkin kalau yang heels dipakai di kiri pun aku akan ada niat untuk membuka karena aku suka sandalnya gitu sih kalau aku, Mbak Ayu. Nah, Hmm. terima kasih Kak Rizky Ayu. Dari reasonnya Kak Rizky Ayu tadi, ternyata Kak Rizky ini ngelihat dua konten ini ada beberapa faktor. Pertama, memang Kak Rizky Ayu melihat dari visualnya sama kebutuhannya. Lebih suka pakai yang si heels karena memang lebih suka itu, lebih sesuai dengan kebutuhannya. Yang kalau yang kiri emang kayak kata-kata marketingnya menarik nih, tapi karena Kak Rizky Ayu nggak suka pakai sendal model ini, jadi Kak Rizky Ayu akan scroll. Tapi sebenarnya yang pengen saya sajikan di sini, kenapa ada dua gambar ini? Betul, Kakak Tari. Yang kanan hooknya lebih melibatkan psikologi, tuh. Itu teman-teman. Kak Tari, terima kasih ya. Jadi betul teman-teman, yang pengen saya tampilkan di sini adalah hook. Jadi ternyata para penikmat sosial media saat ini itu lebih suka, lebih tertarik pada psikologi gitu. Ketimbang kita melihat produk yang tipe sifatnya itu hard selling, Kak Rizky Ayu. Pasti Kak Rizky Ayu udah sering familiar banget, teman-teman lain juga familiar banget hard selling dan soft selling. Sekarang kalau di media sosial teman-teman mau jualan pakai hard selling itu pasti kalah sama yang pakai soft selling gitu. Karena tadi alasan yang pertama banget kenapa orang menggunakan sosial media banyak. Memang ada yang cari rekomendasi, ada yang cari solusi, ada yang sekedar cari-cari informasi-informasi aja. Nah, tapi sekarang kalau khususnya teman-teman memang ya yang lagi menggunakan sosial media untuk berjualan atau untuk bikin konten yang menarik itu memang hook adalah nyawa dari konten. Betul banget Kakak Raisa. Hooknya di sebelah kanan ini hooknya. Orang pasti bakal ini kepo. Kenapa nggak dari dulu pakai heels ini? Orang pasti bakal nanya, emang kenapa heels ini? Kelebihan heels ini apa? Kalau gambar yang kiri kan udah ketahuan, sendalnya gemes, nyaman dipakai, empuk banget. Orang oh udah tahu, skip aja lah, udah tahu kelebihan sendal ini. Tapi kalau ambil yang kanan, orang-orang pasti bakal buka dulu. Orang bakal buka dulu si gambar yang kanan, mau cari tahu apa dulu kelebihan dari heels ini. Jadi teman-teman, salah satu kunci utama teman-teman mau meningkatkan preferensi dari TikTok atau konten yang teman-teman buat adalah meningkatkan kualitas konten. Salah satunya adalah menyediakan nyawa pada 3 detik pertama konten yang teman-teman buat. Pakai apa? Pakai hook. Nah ini, coba teman-teman lihat sekarang udah pada pakai hook atau belum? Udah ada belum yang pakai hook? Coba sambil diperhatiin, sambil saya lanjut lagi. Ini. Kenapa? Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kok view-nya sedikit ya Kak Rizky Ayu, salahnya di mana? Tadi intronya kurang ngehook. Jadi orang pas lihat sendalnya gemes empuk, ya udahlah lewatin. Belum nonton bener-bener, belum sampai habis, retensi, durasi nonton kontennya kurang. Nggak EFP. Komennya sedikit, berarti topiknya kurang menarik. Kak Rizky Ayu nonton nih konten yang tadi gitu. Tapi karena Kak Rizky Ayu nggak suka sendal si item tadi, ya udahlah nggak usah komen gitu. Kenapa yang save-nya dikit? Sama tadi value-nya kurang. Orang kurang tertarik sama konten yang teman-teman buat. Misalkan tadi dari sisi editingnya, lightingnya, ya kan, pengambilan gambarnya. Kenapa share-nya sedikit? Karena audiens kurang relate sama apa yang teman-teman buat kontennya gitu. Sampai di sini mungkin teman-teman udah sedikit dapat gambaran ya. Ternyata kunci untuk meningkatkan konten biar teman-teman FYP adalah pengelolaan atau pembuatan konten yang lebih bervalue untuk meningkatkan preferensi dari konten yang teman-teman buat. Karena nggak akan bisa FYP teman-teman kalau orang-orang aja nggak tertarik sama konten yang teman-teman buat. Gitu. Konten apa aja? Oke, salah aku kebaca lagi Kak Rizky Ayu. Ke distract sama komenan ya. Oke, jadi sekarang mari kita coba perbaikin konten yang kita buat dengan menjadikan hook itu sebagai nyawa konten kita di 3 detik pertama. Nah, saya mau bagi dulu, mungkin teman-teman di sini ada yang udah bikin hook, ada yang belum. Kalau belum yang bikin hook di kontennya, saya sedikit share hook itu tuh apa gitu. Bentar. Jadi hook itu ada 3 template hook teman-teman.
Ada yang gambar, ada yang suara, sama yang teks. Kalau yang gambar kayak gini nih, contohnya gambar yang pertama. Ini konten yang saya buat juga. Tapi teman-teman bisa lihat ya, viewersnya juga nggak banyak. Karena saya juga ngetes tuh, ternyata kalau bikin konten gado-gado itu beneran teman-teman, nggak bakal yang namanya ke direferensiin atau disajikan sama sama TikTok itu ya. Apa sih kok aku tiba-tiba lupa Kariski Ayu kata-katanya ya, nggak akan direkomendasikan ya, nggak akan direkomendasikan sama TikToknya. Nah, ini contoh hook gambar. Misalkan teman-teman lagi mau bikin konten, bagaimana cara menghasilkan uang dari TikTok. Nah, teman-teman biar menarik konten yang teman-teman mau buat itu, teman-teman bisa nih masukin yang kayak saya buat, memasukkan data dari penghasilan yang saya dapatkan dari TikTok. Dari sini aja orang bakal, hah? Emang iya ya, dari TikTok itu ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, dari sini teman-teman bisa coba hook gambar. Jadi kalau hook gambar itu di konten awalnya itu teman-teman bakal masukin si gambarnya dulu. Ada lagi kontennya itu yang suara. Konten suara yang seperti ini yang teman-teman. yang top pakai hook yang Tuh, ya. Kadang kan pasti teman-teman ada tuh yang pernah dengar. Ada yang bikin kontennya seperti itu, pakai suara. Nah, kalau konten suara itu bagaimana teman-teman bisa bikin orang tertarik buat nonton? Kan cuma mengeluarkan suara aja. Tapi apa faktor-faktornya yang bisa bikin orang tertarik tadi? Ngomongnya bernada, ya. Ngomongnya bernada, ada intonasinya, enggak lemes, semangat. Jadi dimainin artikulasi-artikulasinya. Itu hook suara. Nah, yang terakhir itu ada hook text. Nah, kalau hook text ini yang udah banyak banget deh pasti yang pada pakai. Contohnya yang tadi dari gambar yang sempat saya share sebelumnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, hook itu ada tiga. Jadi dari sini teman-teman boleh sambil pilih. Lebih gampang, lebih mudah pakai hooknya yang mana. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tapi yang mau saya biar lebih gampang, kadang kan ada orang yang belum pede ya Kak Rizky Ayu untuk ngerekam suara. Kadang ada yang masih susah mainin artikulasi. Nah, ini hook juga ternyata template-templatenya paling banyak itu gunakan adalah si template teks. Template teks itu ternyata terbagi lagi nih. Ada yang ekspektasi, ada yang sebab akibat, ada juga yang konflik. Nah, ini hook-hook yang teman-teman bisa pakai. Dari sini teman-teman coba bisa sambil yang namanya pikirkan konten yang teman-teman buat. Mungkin kayak Jenny tadi kontennya beauty, kira-kira lebih suka pakai hooknya yang mana? Ekspektasi, sebab akibat, atau yang si konflik. Kalau yang ekspektasi itu dia biasanya hook ekspektasi itu memberikan harapan atau juga nanti di belakangnya dia itu kasih yang namanya tips and trick. Jadi hook ekspektasi itu di awal kata-katanya dia akan memberikan sebuah harapan, di belakangnya dia akan kasih tips. Itu si ekspektasi. Contohnya kayak ini. Ternyata ini rahasia agar saya lebih kurus misalkan gitu. Kan? Itu. Ternyata ini rahasiaku supaya bisa lebih glowing pakai skincare ini gitu. Kamu harus coba tips ini kalau kamu kepengen titik-titik. Tinggal disesuaikan aja sama produk yang teman-teman mau buat. Nah, kalau sebab akibat, tuh udah pasti tau lah sebab akibat teman-teman ya. Kalau sebab akibat itu kalau kalau kata orang Indonesia makin dibilangin jangan, itu makin kepo. Nah, ini hook sebab akibat. Jangan tengok kanan, tetap aja kita tengok kanan. Nah, ini hook sebab akibat. Nah, ternyata hook sebab akibat ini juga terkenal dengan yang namanya negatif hook. Jadi orang-orang mungkin emang psikologinya orang Indonesia gitu ya, semakin dilarang semakin kepo. Nah, ini bisa kita gunakan ya si template hook sebab akibatnya. Yang terakhir apa? Yang konflik. Yang terakhir ada si konfliknya. Dimarahin titik-titik karena titik-titik. Diliatin orang sekampung gara-gara pakai lipstik merah gitu misalkan. Diputusin pacar karena pakai skincare ini. Nah, kayak gitu kan orang-orang bakal lebih tertarik ketimbang teman-teman cuman bikin kontennya pakai skincare ini harganya murah. Pakai skincare ini jerawat aku hilang. Loh, orang juga udah tahu kalau yang acne care bikin jerawat pasti hilang. Tapi teman-teman harus mainin psikologisnya pakai namanya hook. Jadi teman-teman di sini saya mau mengajak teman-teman untuk bisa meningkatkan dulu konten yang teman-teman buat. Caranya apa? Coba gunakan hook di konten yang teman-teman buat. Tadi udah nentuin niche-nya,
udah sering konsisten, nah upload kontennya gunakan hook. Edit kontennya semenarik mungkin, gunakan fitur-fitur yang ada. Tadi hooknya coba dibuat. Teman-teman cobain dulu deh beberapa hari ini. Nanti teman-teman kalau udah coba boleh hubungi saya di Instagram saya. Tadi kan di awal udah ada Instagram saya, teman-teman boleh banget sharing-sharing lagi di situ. Karena kalau mau sharing di sini nggak bakal cukup teman-teman waktunya ya. Jadi tiga itu. Bikin yang namanya niche, tentukan niche-nya, buat kontennya sebagus mungkin, seberkualitas mungkin menggunakan hook dan upload kontennya secara konsisten. Cobain itu di beberapa hari ini paling nggak seminggu teman-teman cobain dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan masih bingung Kak, tapi aku susahnya itu bikin kata-kata gitu biasanya. Mau bikin hooknya gimana? Susah gitu. Mau menentukan kata-katanya itu nggak bisa. Kalau edit-edit, saya yakin semuanya pasti udah bisa. Karena sekarang aplikasi-aplikasi digital itu udah banyak banget. Nah, kalau teman-teman masih bingung mau bikin konten yang ada hooknya, ada call to action-nya, biar orang-orang mau komen, mau like, mau share, teman-teman bisa banget gunain yang namanya aplikasi digital itu ada yang namanya Gemini Eye. Kalau ini nggak usah di ini kan teman-teman pasti udah pada familiar lah ya sama aplikasi digital ini. Teman-teman di sini udah ada tahu Gemini Eye belum? Ini sama kayak chat GPT ya, sama kayak itu. Nah, kenapa saya lebih rekomendasi Gemini Eye? Karena Gemini Eye ini dia lebih up to date untuk penggunaan bahasa yang lagi digunakan. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung, teman-teman masuk aja ke browsernya teman-teman, buka Gemini Eye. Nah, teman-teman masukin ini kata-kata yang ada di materi saya ini. Buat naskah dalam bentuk tabel, naskah untuk video TikTok durasi 1 menit, topiknya masukin. Misalkan topiknya skincare. Jadi buat naskah dalam bentuk tabel, naskah untuk video TikTok durasi 1 menit, topiknya tentang penggunaan ceramide misalkan, penggunaan ceramide. Bagi jadi 3 bagian, ada hooknya, masalah, dan solusi, pakai call to action di akhir. Teman-teman masukin ini aja, itu teman-teman udah bisa langsung masukin ke editing konten yang teman-teman lagi buat. Coba pakai ini ya, teman-teman coba pakai ini aja. Pakai Gemini AI. Kalau tadi bikin hooknya masih bingung kata-katanya, merangkai katanya yang biar orang menarik tuh kayak gimana sih Kak? Pakai hook yang seperti apa sih? Penggunaan kata seperti apa sih yang bisa saya gunakan untuk skincare? Bisa digunakan untuk topik ibu dan anak, untuk yang namanya topik-topik tentang memasak. Nah, teman-teman kalau masih bingung banget penggunaannya, teman-teman cobain pakai Gemini AI ya, seperti itu. Kayaknya ini aku udah slide terakhir. Nah, karena tadi di awal sempat bilang mau lihat beberapa konten teman-teman, mungkin di sini ada, mungkin dibantu Kak Rizky Ayu aja kali ya, buat nentuin siapa-siapa yang kontennya bisa kita bedah bareng-bareng nih teman-teman. Karena sebenarnya kalau mau bikin konten, mau bikin hook itu tuh enak banget kalau kita tuh bisa langsung sambil yang namanya lihat konten-konten yang udah dibuat teman-teman. Jadi kita bisa lihat apakah itu sudah menggunakan hook, kenapa udah menggunakan hook tapi masih enggak FYP juga. Orang masih scroll juga. Nah, itu bisa dilihat gitu. Coba Oke, teman-teman di sini yang pakai TikTok siapa? Yang ini mau ada bedah boleh. Kak Sari Rahman nih kayaknya yang paling pertama tadi ya. Ini kalau nggak salah Gemini AI ini produknya Google ya Mbak ya? Betul, Oke, produknya benar. Soalnya Google. aku juga lumayan sering pakai ChatGPT, tapi sekarang ini ya lagi beralih ke Gemini AI ini karena katanya lebih powerful. Oke. Betul, Oke lebih nih up to date teman-teman. juga. Oke, Oke. kita pertama mungkin ke Kakak Tari dulu kali ya. Sari, oh ini Kak Halo, Sari dulu Kak tadi Kak. Kak Sari, Sari Rahman itu Mbak ada di oh komentar. Kak Sari, nama akunnya apa Kak Sari? Sari Rahman itu Kak ada Kak. Coba sebentar. Ini TikTok kan ya? Jangan Iya. sampai Instagram ya. Kita ke TikTok. Oke, oke. Teman-teman Kak sampai Sari, kita satu-satu kalau bisa semua kita semua bahas di sini sampai maghrib gitu ya Mbak. Ayo, oke. iya. Sari Rahman Rahma. Oke. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget untuk Iya, teman-teman yang ada pertanyaan juga boleh banget. di kolom chatnya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini kita sambil Oke, ya nanti di akhir kita mau tanya jawab aja. oke. Nah, ini gini aja kali ya, Kak Rizky ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan banget.
Atau Jadi ini boleh di laptop? Oh, tapi nggak nyambung ya Kak, nggak ada. iya nggak nyambung, belum nyambungin, coba sebentar ya. Hmm. Coba-coba sebentar. TikToknya udah nyambung belum? Coba Sari. Teman-teman sambil menunggu boleh banget ya yang ada pertanyaan Iya, di yang ada pertanyaan boleh banget ya teman-teman ya, sambil kita ya. Rahma Chandra ya. Kayak gini kelihatan Uni, Kak Rizky Ayu. Ini masih tampilannya masih slide materi, Oke, Mbak Ayu. Boleh di ya aku stop share dulu ya. boleh, boleh, boleh. Oke, sebentar. Kita ke Kakak Sari dulu. Ini Kak Sari ternyata kalau saya lihat di sini Kak Sari kontennya lebih banyak ke produk skincare. Ya enggak Kak Sari? Ya, di sini produknya skincare. Coba sebentar. Ini apa terlihat Kak Rizky Ayu? Belum Oke, kelihatan ya? bentar ya, masih loading kayaknya Kak. Coba. Apakah sudah Nah, udah, terlihat? udah, udah terlihat Kak. Nah, ini dari kontennya Kak Sari Rahma. Tapi Kak Sari agak gado-gado juga ya. Walaupun banyak skincare-nya, tapi Kak Sari ini kontennya masih banyak gado-gadonya Kak Sari. Jadi kalau misalkan Kak Sari coba mulai fokusin. Mulai fokusin dulu si jenis kontennya. Karena di sini Kak Sari masih banyak konten gado-gadonya. Banyak konten nih kayak Miss Glam Zumba Partinya, terus juga ada olahraganya. Nah, ini coba tuh edisi liburannya, rekomendasi dailynya. Mungkin Kasari, kalau misalkan Kasari pengen sambil rekomendasiin tentang mau bikin konten yang tentang daily, Kasari bikin aja konten-konten pemakaian skincare-nya, lebih dibanyakin, tapi tetap menampilkan si produk skincare yang Kasari buat. Karena Kasari, ini Kasari affiliate nggak? Kalau misalkan Kasari affiliate, kalau Iya Kak, Kasari affiliate affiliate. itu ya si akun TikToknya Kasari itu bisa dilihat rating dari affiliate-nya udah di bintang berapa. Nah, itu juga bakal mempengaruhi TikTok untuk bisa merekomendasikan konten-konten yang lagi Kak Kasari buat gitu. Jadi kalau yang saya lihat di sini, Kasari kontennya masih gado-gado. Hooknya udah lumayan nih, hooknya, tapi masih kurang ngajak gitu. Konten yang Kasari buat masih kurang ngajak, masih kurang mempermainkan psikologi, cuman kayak rekomendasi parfum ramah di kantong. Nah, mungkin Kak Sari bisa lebih ganti rekomendasinya kayak kata-katanya itu di hooknya pakai hook negatif atau hook tadi ekspektasi gitu. Wangi sepanjang baru tahu atau nyesel baru sekarang pakai parfum ini, ternyata parfum ini tahan seharian gitu. Pakai kata-kata yang bikin menarik orang. Kenapa sih memang si parfumnya ramah di kantong aja, tapi kalau wanginya kurang, orang kan juga nggak mau. Nah, Kak Sari bisa coba rubah hooknya. Jangan cuma rekomendasi gitu. Karena kalau cuma pakai kata-kata rekomendasi, orang itu bisa carinya itu masih di konten-konten lainnya, Kak Sari gitu. Rekomendasi itu emang banyak sih orang yang gunain. Tapi kata-kata rekomendasi saat ini itu kurang relate untuk algoritma TikTok saat ini dalam penggunaan hooknya seperti itu. Jadi Kak Sari, ini sih Kak Sari kalau aku lihat ya kontennya masih banyak yang nyetak atau juga ini bisa jadi Kak Sari bikin kontennya jamnya ini masih enggak setiap harinya enggak konsisten. Jadi Kak Sari coba lihat akun-akun Kak Sari yang viewersnya 49, 57 ya, di bawah 200. Kak Sari coba lihat itu uploadnya udah konsisten, jam-jamnya juga atau belum. Nah, dari pengambilan gambar juga boleh banget Kak Sari lebih diestetikin lagi gitu. Terus juga kalau aku lihat dari akunnya Kak Sari, backgroundnya juga masih banyak yang nggak sama gitu. Jadi sekarang kan visual juga memainkan ya, visual juga memainkan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kontennya Kasari, gambarnya tiap hari beda-beda, itu juga mempengaruhi. Tuh ada lagi rekomendasi dongeng tentang buku anak. Jadi ini kalau aku lihat kenapa Kasari nyetak banget, karena memang si kontennya masih banyak yang gado-gado
Gitu ya, Kakak Sari ya. Terima kasih, Kak Sari. Mungkin masih bisa berapa menit lagi, Eh, Kak Rizky? Ayo. Masih bisa. Satu lagi Kak, tadi dari Kak Lestari ya, DJ Lestari yang tadi Kak Ayu sebut. Oke, Kakak DJ Lestari. Abis ini kita langsung ke tanya jawab aja ya. Boleh, boleh. Nanti teman-teman di sini, saya feel Underscore. free banget ya buat teman-teman bisa hubungi saya di Instagram aja. Nanti kita sama-sama untuk bisa bedah akunnya teman-teman. Nggak apa-apa. Karena saya juga emang senang banget untuk bisa belajar bareng-bareng nih tentang akun-akun. Ini benar nggak Kakak DJ Lestari? Oh, underscore. Maaf, maaf, maaf. DJ Lestari underscore. Oke, Oh, untuk Instagramnya Mbak Ayu ada di pojok kanan. betul. Tuh, ada @minarti_ayu. Tuh. Teman-teman boleh banget hubungi saya di situ kalau misalkan teman-teman, Kak, tolong dong dibedahin kurangnya di mana, Kak, gitu. Kak, ini kurang tepatnya di mana ya? Boleh banget teman-teman hubungin aja. Karena emang kalau misalkan kita mau ningkatin FYP, sama-sama part of IBS nih, teman. Kak Tari. Oke, kalau lihat dari akunnya Kak Tari, ini juga masih gado-gado banget, Kak Tari. Masih gado-gado banget. Tuh, Kak Tari masih gado-gado. Ada tentang skincare-nya, ada tentang daily-nya Kak Lestari sendiri, terus ada barengan sama keluarga, anak. Nah, Kakak kalau misalkan mau anak, mau konten yang anak, saya saranin banget untuk dikurangin anak-anaknya, apa gambar anaknya, jangan terlalu banyak ke expose banget gitu. Beda sama kalau yang konten-konten kreator emang udah besar ya, itu mereka pasti sudah eh, biasanya sudah bekerja sama. Tapi kalau kita untuk akun yang baru grow up banget, itu jangan terlalu banyak konten anak-anak dulu. Karena juga TikTok sekarang ini lagi sensitif banget tentang pelanggaran gitu ya. Buat kakak DJ Lestari, kalau mau masukin foto anaknya atau konten yang ada anaknya, gambarnya boleh banget untuk tidak terlalu terekspos banget. Nah, yang aku lihat kontennya Kak DJ Lestari juga masih gado-gado banget dan hooknya sama sekali belum ada. Cuman physical sunscreen, barrier sunscreen gitu kan. Mungkin kakak DJ Lestari kalau misalkan tadi ini mau tentang si sunscreennya, boleh pakai hooknya. Pakai sunscreen ini bikin aku baru tahu pakai sunscreen ini ternyata membantu kulit wajah lebih awet muda gitu. Nah, nanti di dalam kontennya Kak DJ Lestari bisa masukin tuh. Kenapa si sunscreen ini ternyata membantu bisa bikin kita lebih awet muda. Nah, itu bisa kalau Kakak Lestari bingung kata-katanya pakai aja tadi si Gemini Eye gitu. Jadi ada yang namanya call to action-nya, ada solusi, ada masalahnya, ada solusinya, baru ada call to action-nya. Seperti itu. Gitu ya, Kakak DJ Lestari. Kalau yang saya lihat masih gado-gado banget dan benar viewersnya itu mentok banget di 200-an. Kalau misalkan ada yang 600-an, coba saya lihat nih ada yang 600-an. Nah, kenapa nih bisa naik sampai 600-an? Karena kalau dilihat dari komennya, dari preferensinya, banyak yang komen-komen. Nah, ini mempengaruhi viewersnya kita makin naik. Tapi kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, makanya konten yang kita buat itu jadi lebih stuck viewersnya di 200 gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, semakin banyak yang interaksi, pasti viewersnya kita bakal bisa lebih naik gitu. Tapi kalau misalkan viewersnya naik, tapi interaksinya nggak ada, berarti tadi hooknya mungkin yang kurang menarik, konten yang dibuat tidak relate, makanya niche-nya harus sesuai. Jadi biar TikTok nggak bingung untuk merekomendasikan konten yang teman-teman buat. Seperti itu. Oke, 2 aja ya. Buat teman-teman lain, misalkan mau dibedah, boleh banget teman-teman langsung hubungi saya aja di Instagram. Kasih aja nama akun TikToknya, nanti kita bedah bareng-bareng gitu ya. Oke, Oke. gitu aja Kakak Rizky Ayu. Sama-sama Mbak Ayu, seru banget ya. Nih aku juga baru tahu ya ternyata ada. Tadi sehari 3 konten selama 6 hari. Wah. Itu challenge karena Kak Rizky Ayu, maaf saya potong, karena Kak Rizky Ayu, TikTok itu sebenarnya mempermudah kita banget kok kalau kita pada mau jadi content creator. Hmm. Bantu banget. Nah, kalau misalkan teman-teman juga masih bingung banget bagaimana bikin konten yang menarik, konten apa sih yang lagi menarik, teman-teman juga boleh banget nih melihat yang ini. Ada yang creator shares insight, mungkin teman-teman tahu. Nah, itu juga membantu banget kalau teman-teman masih pada bingung bikin konten. Itu juga. Jadi emang TikTok itu sebenarnya mempermudah banget kita untuk bisa jadi creator.
Nah, salah satu challenge yang lagi rame itu adalah tadi ada 1, 3, 6 sama jam-jam prime time-nya gitu, Kak Rizky Ayu. Itu challenge. Dan kalau kita berhasil melakukan challenge itu dikasih reward sama si TikTok-nya. Ada monetisasinya, seperti itu. Wah, aku jadi pengen juga nih bikin konten nggak hanya berikmat ya, karena aku sempet bikin beberapa konten Mbak Ayu, iseng aja sebenarnya karena mau mengabadikan momen gitu kan. Mm-mm. Aku tuh kan suka nonton konser kan, jadi Oh, itu tuh tentang konser gitu kan, tentang cewek, istilahnya kan wanita karir tapi yang suka nonton konser gitu lah Kak. Awalnya mm-mm. iseng, tapi ternyata ada yang viewersnya itu sampai berapa ya, ribuan gitu. Padahal aku nggak pernah upload tuh, cuman kayak gitu. Kayaknya memang karena editnya pada waktu itu kan bahas konsernya gitu. Oh, tapi menarik Benar. nih, aku mau praktekin habis. Oke, Coba Bayu, Kak karena Rizky Ayu boleh waktunya praktekin. waktunya kan semakin singkat nih, juga ada Boleh? Kak Maulana nih mau nanya langsung, tapi Kak Maulana punten ya, nanti Kak Maulana pertanyaannya saya bahas setelah ini karena sudah masuk terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dari kolom chat ya Kak. Ada 3 pertanyaan nih Mbak Ayu nih. Yang pertama, satu dulu atau langsung aku bacain 3 nih Kak? Satu-satu dulu aja kali ya, biar Yang aku pertama nggak nih, lupaan. oke bener. Yang pertama nih, Kak, misalnya kita bikin hook di video, terus mau mempercantik cover nih. Nah, bagaimana itu tulisannya di cover itu sama dengan hook atau boleh berbeda ya? Disaranin, ini tadi pertanyaan dari siapa? Maaf, Kak Rizky. eh Pertanyaannya dari sebentar. Wait. Tadi aku langsung copy-copy nih, Mbak, soalnya nih banyak yang nanya ya, Ya, jadi sambil Kak Rizky Ayu share ya. boleh banget. Sebenarnya sangat Oh, Kak disarankan Mita. itu sama. Kak Siapa Mita. Kak Rizky? Mita, Mita. Kamita. Kamita sangat disarankan banget itu sama. Kenapa? Karena itu mempengaruhi kualitas dari konten yang kakak buat. Tadi, bagaimana permainan visualnya kita. Kalau teksnya beda-beda, orang juga jadi nggak terlalu tertarik. Ibarat kata kakak lagi bikin konten itu juga lagi membangun personal brandingnya kakak Mita gitu. Jadi nanti kakak Mita bakal terkenal, oh kakak Mita itu jenis kontennya tuh dari tulisannya aja dia udah ciri khas seperti ini gitu. Nah, membangun personal branding itu juga bisa dari jenis konten-konten yang kakak buat, dari tulisannya atau dari background belakangnya atau dari penyapaan kakak di awal-awal. Misalkan selalu ada kata Hai Beauty, misalkan gitu. Nah, itu jadi ciri khasnya kakak, misalkan. Kalau itu sangat disarankan untuk seragaman, karena itu membantu banget untuk bikin orang lebih teringat akunnya kakak, gitu ya, Kamita. Oke, jadi punya tagline mungkin ya. Kalau di Iklan-Iklan kan ada yang Betul. kayak minum sudah apa? Cintai ususmu, minumnya aku tiap hari. Itu kan tagline Iya, ya. Jadi kayak semuanya heeh. pasti ada kata-kata itu. Oke. Jadi orang udah tahu, oh ini Kamita Betul. nih, akunnya Kamita yang kayak gini, gitu. Sangat Betul. disarankan sama. Pakai aja CapCut. Nah, maaf, ini buat teman-teman juga, ini salah satu tips dari saya. Kalau misalkan kalian mau bikin konten, kontennya kalian juga lebih banyak terrekomendasikan sama TikTok, boleh banget bikin kontennya, editnya itu langsung di TikToknya atau menggunakan CapCut. Karena TikTok sama CapCut nih emang temenan nih, bestian. Jadi lebih direkomendasikan kalian pakai CapCut. Itu lebih bagus, direkomendasikannya lebih banyak juga. Gitu, teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, Kak Ayu dari Kak Helen. Nah, Kak Helen mau nanya, Kak, untuk saya biar FYP itu terus gimana ya? Kenapa lebih banyak di weekend aja viewersnya dibanding upload weekday? Atau ada jam-jam tertentu? Nah, ini tadi udah dibahas juga sih. Kak Cuman Rizky, saya izin bertanya langsung ya. iya sebentar ya Kak Maulana. Siapa nih? Kak siapa nih yang ngomong? Maaf nih nggak lihat. Sebentar ya Kak. Setelah pertanyaan dari chat room dulu ya. Nanti akan saya persilahkan. Oke. Jadi intinya nih nanya Kak Helen, kenapa ya kok FYP yang kemarin tuh banyak kan di weekend, bukan di weekday? Hmm. Kenapa Mbak Ayu? Boleh. Nah, ini teman-teman juga boleh banget coba dibuka lagi Kak Helen, si akun TikToknya Kak Helen. Kak Helen buka ke data analisisnya Kak Helen. Coba dilihat. Itu jadi teman-teman juga harus bisa lihat. Teman-teman bisa menganalisis, mengenali audiensnya teman-teman dari konten yang teman-teman sudah buat, buka data analis. Di situ bisa dilihat jam-jam berapa aja sih konten-konten yang Kak Helen itu atau audiensnya atau followersnya Kak Helen lagi rame-ramenya. Itu juga bisa dijadikan patokan untuk Kak Helen upload konten setiap harinya. Memang kan kalau di TikTok itu jam prime time-nya ada yang beda-beda ya. Ada yang jam 11 siang, ada yang jam 5 sore, ada yang jam 9 malam, tapi itu nggak bisa kita berlakukan untuk semua akun, karena treatmentnya pasti bakal beda-beda, audiensnya beda-beda, Kak Helen.
Mungkin audiensnya kayak Helen yang usia-usianya misalkan usia-usia udah 40 tahunan ke atas misalkan. Ya mungkin di jam-jam 9 malam mereka udah istirahat, jadi mereka udah nggak buka TikTok. Atau memang bukanya pas weekend gitu, karena misalkan yang pegawai kantoran, teman Kak Helen misalkan pegawai kantoran, mungkin weekend mereka lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan sosial media, itu juga mempengaruhi. Atau di weekday-nya lebih ramenya, tapi Kak Helen uploadnya di jam 10 pagi kan lagi pada kerja kayak Helen, jadi mereka pasti nggak buka akun TikToknya. Kak Helen coba bisa banget dibuka dulu data analisnya jam-jam berapa. Kak Helen lihat aja salah satu konten yang Kak Helen buat jam-jam berapa, audiensnya Kak Helen terlihat aktif di situ, kelihatan semuanya dari segi umur, dari wilayah, jam-jam prime time-nya mereka atau jam aktifnya followersnya Kak Helen gitu. Semoga Oh, menjawab ya Kak Helen ya. oke Mbak Ayu, pertanyaan terakhir dari kolom chat terus sebelum kita move ke pertanyaan langsung ya. Ini dari Saya mau Kak bertanya Darmawan. langsung, Mbak. Iya, sebentar Saya ya Kak sebenarnya udah Maulana. resign dari Satu, tadi. iya Kak, satu lagi ya Kak ya, sabar. Ini kayaknya harus bikin part 2 nih Mbak Ayu ya, seru banget ya. Gimana? Tunggu ya, sabar ya teman semuanya. Ini dari Kak Darmawan. Sore Kak mau bertanya, ada kontenku yang masuk FYP sampai tembus 1,6 viewersnya. Tapi emang gitu kontennya ngikutin tren aja dan gak sesuai niche. Gimana ya Kak supaya bisa di maintain viewersnya? Lalu kalau niche-nya lifestyle kan cenderung gado-gado ya Kak. Gimana agar bisa FYP? Nah ini menarik nih Kak ya, karena biasanya kan kita memanfaatkan momen ya. Kayak kemarin nih Timnas lagi banyak diomongin karena dia masuk ke babak selanjutnya. Akhirnya yang kita mungkin bahasnya tentang travel, tiba-tiba kita agak nyinggung timnas nih karena terus FYP. Nah, kayak gitu gimana nih Kak Ayu? Boleh dibahas. Nah itu tadi teman-teman sebenarnya Kak siapa tadi udah tahu gitu ya karena kontennya gado-gado. Terus kemarin suka bikin kontennya karena lagi viral aja. Kakak ingat yang lagi viral itu nggak selalu bertahan lama. Itu momen-momen aja. Misalkan tadi Kak Rizky Ayu bilang lagi timnas, ya memang semuanya lagi ngobrolin timnas. Hashtagnya di mana-mana tentang timnas. Jadi orang-orang yang akan mencari berita tentang timnas itu pasti bakal kesangkut tuh kontennya yang kakak buat gitu. Tapi kontennya itu nggak akan bertahan lama karena itu ada masanya. Apalagi kalau menggunakan hashtag yang memang lagi viral atau momentum-momentum yang lagi terjadi. Itu pasti nggak akan relate selamanya gitu. Jadi saran aku Kak, kakak kalau pengen misalkan tetap bertahan FYP, bikinlah konten yang memang sesuai niche-nya. Kak, nggak usah bingung-bingung kalau nyari niche. Bikin aja konten yang biasa kakak buat atau daily-nya kakak aja. Misalkan kakak memang suka banget nih main Mobile Legend. Bikin aja konten-konten tentang Mobile Legend gitu. Kontennya bisa dibikin berbagai macam. Misalkan cara mengatur jam bermain Mobile Legend biar nggak dimarahin ibu gitu. Atau bagaimana cara top up. Itu juga pasti orang-orang bakal cari. Tapi niche-nya tetap satu, Kak. Kalau pengen mempertahankan FYP. Karena tadi dari musik, dari hashtag, itu semuanya ada masanya nggak akan bertahan lama. Kayak saya juga pernah bikin konten, itu lagi rame-ramenya orang-orang lagi pada ke Jogja sama lagu-lagu yang lagi ngetren Jogja kemarin Kariski Ayu. Nah, itu saya bikin lagu pakai itu. Terus 3 kali konten masih aman, viewersnya naik, tapi udah 4 konten terakhir itu langsung drop karena udah nggak relate lagi lagu-lagu itu gitu. Jadi kita memang harus up to date sama apa yang lagi viral saat ini. Tapi kalau mau memanfaatnya tetap dimanfaatkan dengan konten yang memang kita lagi buat. Jadi tetap harus satu niche, jangan gado-gado Kak. Tadi bisa banget pakai kreator insight-nya itu. Oke, Gitu. Kak. Berarti kalau pas FYP ya boleh lah, tapi mungkin tetap harus balik lagi ke niche-nya gitu kali ya. Iya, mungkin boleh gunain hashtagnya aja, atau mungkin boleh gunain lagu yang lagi dipakai sama berita yang lagi viral itu gitu. Tapi yang kita bahas tetap kontennya kita gitu. Oke, Mbak Ayu. Sip, ini kayaknya perlu part 2 ya, karena pertanyaannya masih banyak banget Mbak Ayu. Tadi di chatnya ada yang nanya, Kak, cara ngelihat affiliate Pentik gimana? Ada yang cara ngelihat ngapus apa tadi ya? Aduh, banyak banget Mbak Ayu. Bagaimana cara Silakan kakak-kakak semua hubungi di DM aja. Nanti yang mau cek rating, mau cek rating affiliate juga boleh. Oke, Boleh, nanti boleh banget hubungi aja aku di Instagramnya. Tadi udah ya. dikasih ya. Baik, baik. Nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin kita undang lagi kali ya Kak Ayu buat kelas yang lebih Boleh. part 2 gitu ya, lebih teknis Part gitu ya. 2-nya Saya gitu. izin bertanya, Kak. Oke, baik Ya, Tidak Kak Kakak Maulana. Maulana, bertanya. silakan. Ini keburu saya lupa Kak Maulana ya di chat. Oke, sekarang kita persilakan nih Kak Eh, Maulana untuk nanya ke eh, Mbak Ayu. eh, Satu pertanyaan ya Kak. Sebelumnya, saya Maulana Rangga Rosid dari Kabupaten Tangerang.
izin bertanya ya Kak Rizky dan Kak Ayu. Ini saya lagi di jalan ini lagi nyetir motor. Saya izin tidak on cam. Saya izin bertanya, bagaimana caranya menaikkan followers dan bagaimana caranya agar video saya yang di akun saya sendiri agar FYP. Terima kasih. Mungkin itu saja Kak, dua pertanyaan dari saya. Karena saya lagi ini nyetir motor ini sama teman saya di jalan. Oke, Ya, silakan Mbak Ayu. hati-hati Kak Maulana ya di jalan ya. Iya, ya ini keren banget nih Mas Maulana. Oke, Sebenarnya gimana nih ini langsung jawaban? jawab aja kali ya Kak Rizky Ayu ya. Hmm, Pengecek Ya, kita. sebenarnya udah dijawab Kak Maulana. Jawabannya udah ada dari tadi. Kalau misalkan Kak Maulana mau FYP, followersnya mau banyak, ya bikin kontennya yang bagus, sesuai niche-nya. Followers Kak Maulana bakal naik kalau memang konten-konten yang Kak Maulana buat itu relate sama orang-orang yang mau follow Kak Kan Maulana katanya gini Kak Ayu, gitu. Kalau kalau misal kalau yang saya lihat di TikTok itu kan katanya kan kalau biar followersnya banyak dan biar FYP itu kan katanya pakai hashtagnya disponsori. Saya coba pakai hashtag itu tapi follower saya tetap tidak naik. Kenapa ya itu? ya itu Kakak Maulana karena tidak relate dengan akun-akun yang yang akun-akun yang lagi pada join di TikTok nggak relate sama konten-konten yang Kak Maulana buat gitu. Kan disponsori bukan berarti orang-orang itu akan mau join gitu. Orang-orang akan tertarik gitu. Kalau misalkan memang konten-konten yang Kakak Maulana itu tidak relate dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi mau pakai hashtag apapun itu kan hanya membantu untuk meningkatkan bagaimana konten yang Kakak buat itu bisa terrekomendasi gitu. Tapi followers, viewers itu tidak akan naik kalau tadi kakak tidak ada preferensi dari audiens-audiens terhadap konten yang kakak buat. Nggak ada interaksi, nggak ada yang nge-share, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-save. Itu tidak akan membantu untuk meningkatkan FYP-nya atau viewersnya. Karena tadi ya, TikTok cuman berbaik hati terhadap konten yang kita buat untuk 200 akun aja. Jadi gimana nih ya? Gimana bikin 200 orang ini nih mau komen, mau nge-like, mau nge-share, mau nge-save. Nah, itu di konten yang kita buat kuncinya. Salah satu yang bisa kita coba saat ini yang tadi saya ajak buat teman-teman adalah perbaiki kontennya pakai hook. Cobain pakai hook. Bikin kontennya lebih menarik, dikualitasin, lebih berkualitas, ada value-nya gitu ya. Kamalana. Seperti itu Kak Kamalana. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Menyambung dari tadi pesan Mbak Ayu dikit ya. Kalau saya sebagai penikmat emang bener Mbak Ayu. Jadi ada konten yang aku nggak ngikutin dan itu bukan niche aku karena niche aku tuh konser K-pop gitu-gitu kan. Nah, kontennya itu cuma sekali aku lihat sampai habis karena emang pas penasaran tuh sampai habis. Nah, ternyata tuh besok-besoknya konten itu muncul-muncul terus karena emang udah aku tonton sampai habis pertama. Yang kedua, aku share ke message teman aku yang punya TikTok. Biasa kan kita kirim-kirim message gitu ya, Mbak. Nah, beda sama akun-akun yang aku suka niche-nya ke aku cuma like tapi langsung aku scroll, langsung aku swipe langsung karena yang penting gue save dulu deh nanti nontonnya kapan-kapan karena aku suka baru nonton koleksinya gitu. Itu juga ngaruh berarti ya Mbak Ayu ya. Ngaruh banget. Jadi TikToknya itu membaca, oh akunnya Kariski Ayu kayaknya tertarik nih sama konten si tentang K-pop ini. Oke, besok kalau Kak Maulana bikin K-pop, kita share aja ke akun-akunnya Kariski Ayu kayak gitu. Jadi tadi kan algoritma itu berdasarkan ketertarikan. Jadi kalau saya nggak tertarik, TikTok nggak akan kasih ke saya gitu. Tapi kalau saya tertarik, TikTok bakal kasih-kasih terus yang relate yang sama terus gitu, Kariski Ayu. Oke, baik. Sip, Mbak Ayu Oh, karena berarti waktu itu kita udah berdasarkan sampai. ketertarikan ya Kak Ayu ya. Betul, berdasarkan ketertarikan. Jadi makanya harus nentuin niche-nya dulu. Kalau niche-nya beauty, nanti TikToknya bakal rekomendasiin orang-orang yang tertarik tentang beauty aja gitu. Mau kontennya isinya tentang apa, tapi pasti bakal dikasih dulu, disuguhin dulu tentang kecantikan gitu. Makanya niche-nya penting ya, sama Lana sama teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih ya Kak Maulana pertanyaannya nih. Mbak ini beneran deh kalau nggak saya stop nih kayaknya sampai maghrib ya karena seru banget pembahasannya. Saya pun jadi mau belajar juga nih. Aduh harus ngerajin konten dan lain sebagainya. Mbak Ayu mungkin silakan ditutup dulu. Mungkin ada beberapa closing statement mungkin dari Mbak Ayu sebelum saya lanjutkan untuk nutup Terima kelas. kasih Kak Ayu jawabannya.
Sama-sama Kak Maulana. Terima kasih buat Kak Maulana, hati-hati di jalan. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sapa satu-satu. Kak Yeni, Kak Kiane ya, Kak Ratih juga, Kak Lestari juga. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah join di sini, yang udah sharing-sharing bareng sama saya di sini. Mungkin yang saya pengen ajakin ke teman-teman untuk bisa menggunakan sosial media khususnya TikTok. Kalau misalkan kalian pengen FYP, kalian pengen mengembangkan usaha, kalian pengen menambah yang namanya cuan, itu bisa banget. Tapi dengan cara tadi, teman-teman bisa tahu apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman perlu juga. Jadi jangan cuma sekadar mau viral aja teman-teman. Ingat, kita menggunakan media sosial juga ada tanggung jawab moralnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan sosial media entah untuk apapun itu, saya cuma minta teman-teman untuk bisa tetap bertanggung jawab terhadap konten yang teman-teman buat gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayu sekali lagi. Boleh dong tepuk tangan untuk eh, pembicara kita hari ini, Mbak Ayu Minatin. Keren banget ya Mbak Ayu, terima kasih nih. Banyak banget insight-nya dan saya baru tahu kalau ya Allah harus rajin itu ya memangnya bikin konten. Oke ya, oh my God. Jangan sesekali, kalau sekali ya terlupakan Iya, kita. Karena ya sekali tadi, view-nya udah langsung 1.000 kayak terlena gitu ya. iya terlena, udah Iya. paling besok bikin lagi 1.000 lagi, enggak. Karena kalau karena saya, sorry, tutup lagi. Karena saya pengalaman sendiri, nggak aktif, hampir beberapa bulan TikTok saya itu nggak aktif, bener-bener langsung down banget. Susah banget naiknya sekarang. Bener-bener susah. Teman-teman juga boleh mungkin lihat TikTok saya itu Amiu012. Teman-teman bisa lihat yang tadinya viewersnya sampai juta-jutaan, sekarang ya sama, stucknya lagi di 200. Jadi lagi nge-treatment lagi gimana caranya biar si akun-akunnya, konten-konten yang saya buat ini bisa naik lagi gitu. Oke, harus konsisten isi Konsisten. ya. Ya, itu kuncinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu sekali lagi, teman-teman juga yang sudah join hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk dapat, kan tadi banyak nanya, ini banyak yang kelewat. Buat teman-teman dapat, share materinya boleh diberikan teman-teman Kak Ayu? PDF? Boleh, silakan. Boleh. Oke, nanti untuk materinya akan kita share bersamaan dengan sertifikat melalui email ya teman-teman. Nah, cara dapatnya gimana? Isi daftar hadir yang sudah saya share di kolom komentar, kolom chat roomnya ya. Jadi di chat itu ada link absensi. Nah, silakan diisi buat teman-teman menyatakan kalau teman-teman hadir. Nah, nanti yang hadir akan saya kirimkan sertifikat beserta dengan materinya. Oke? Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah jangan lupa juga untuk memberikan ulasan ya di Kaizen Room. Nah, nanti teman-teman juga akan dapat link rekaman dari YouTube, rekaman dari, aduh saya bingung nih, rekaman dari Zoom hari ini yang akan di-share di YouTube gitu ya. Diseru banget ini. Aku pengen kelasnya sampai nanti maghrib tapi nggak bisa ya teman-teman. Jadi silakan ini absennya sudah saya share juga di kolom chat komentar. Oke, Mbak Ayu mungkin yang terakhir sebelum kita akhiri kita mau foto bareng dulu kali ya Mbak Ayu ya bersama teman-teman semuanya. Jadi teman-teman silakan dibuka ininya, dibuka kameranya, kita foto bareng dulu biar kelihatan semuanya. Jadi teman-teman boleh open cam. Nah, kita akan buka Lagi ya. bicara, lagi berhenti Kak. Iya, nggak apa-apa, Mas Maulana. Kalau bahaya jangan di open cam ya. Takutnya nanti malah kenapa-kenapa di jalan loh. Kita Saya jadi berhenti. saksi semuanya. Oke, teman-teman. Kita pakai dua gaya aja kali ya. Kita 2 kali take ya. Yang gaya pertama boleh. Mungkin Mbak Ayu mau Gaya kedua ini? dari saya. Iya. Mungkin Mbak Ayu mau kasih rekomendasi gaya apa nih Mbak Ayu? Aduh, gaya apa ya? Gini aja boleh nggak? Boleh. Kyo. Oke, saya satu tangan ya karena mau ngepchat. Oke, di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi mungkin. Apa nih teman-teman ada mau usul? Mau gaya apa? Ada musul mana? Oke, top. Oke, boleh gini aja. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Nanti keseruan kita hari ini bisa di sosial medianya dan jangan lupa tag Kaizen Room dan juga Mbak Ayu Minarti juga. @minarti_ayu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman semuanya. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda.
kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.